Salam Rahayu, ya. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Sugeng dalu, ya. Kadang kinasi kulo masih sama Pak Diagus di Darurat Spiritual, ya. Channel YouTube pribadi saya. Pak Di kok kayak di hutan Pak Di? Iya, posisi saya masih tetap ya di dekatnya yang Dewi Madrid. Ya. Di belakang saya itu hutan kopi. Kali ini Pak Diagus mau ngomong apa? Ya, di sini ada kitab ya. Ya. Ini ada kitab yang dulu saya dapat dari Romo mengenai 3 nasihat hidup. Ya. 3 nasihat hidup. Ya. Jenengan nanti tinggal pilih yang mana, tapi jangan salah pilih. Ya. Ya. Yang pertama itu apa? Yang paling bagus ya, namanya wejangan. Loh Pak De, wejangan itu kan biasanya orang Jawa atau Pak De yang punya. Iya, mana ada orang Arab itu punya wejangan. Kalau mereka itu bilangnya ya ceramah. Kalau orang Kristen khotbah. Iya. Masa ada ceramah kejawen gitu kan, ya nggak mungkin ya. Wejangan. Iya. 3 ajaran hidup itu ya saya buka dulu ya supaya jenengan nanti punya paradigma di sana. Yang pertama itu wejangan, itu yang paling baik. Bukan menurut saya loh ya. Jenengan pakai akal pikiran dan nalar logika jenengan sendiri. Omongan saya ini bener nggak? Bahwa wejangan itu adalah nasihat hidup yang paling baik. Nomor 2 baru ceramah atau khotbah. Ya, terus yang nomor 3 itu adalah dongeng. Ya. Nah, ini nanti saya kilas balikan satu persatu. Kenapa Pak Dagus bisa bilang kalau wejangan itu yang paling baik? Ya, karena wejangan itu isinya apa sih? Ya, wejangan itu pasti muaranya itu ke pranatane kamanungsan dan pranatane urip. Nah, jenengan masih inget dulu waktu saya bilang apa tuh di salah satu konten saya bab masalah pranatane lakune urip, ya, karena ada pranatagomo, ya, terus pranatane urip, pranatane kamanungsan, pranatane urip lan pranata mongso. Lah di sini saya batasi. Wejangan saya bilang paling bagus karena wejangan itu tidak berdasarkan dogma doktrin, tidak berdasarkan dalil hadis ijma makiyas, tidak berdasarkan kitab ini dan kitab itu, enggak. Ya. Wejangan itu didasarkan daripada ya pengalaman spiritual, pengalaman kepribadian kita, pengalaman pribadi kita dalam menjalankan lampah laku kehidupan. Nah itu loh yang saya maksud dengan pranatane kamanungsan dan pranatane urip. Wejangan itu larinya ke sana. Makanya wejangan itu mau jenengan agamanya apa, mau jenengan ini dari suku mana, mau jenengan ini dari negara mana, itu tidak peduli kalau wejangan. Tidak pedulinya itu maksudnya Pak Diagus, yang jenengan semuanya pasti bisa menerima. Ya kan? Itu yang saya maksud tidak peduli. Ya. Karena ya namanya pranatani kamanungsan selama jenengan ini masih berupa manusia, ya kan? Masih makhluk manusia, jenengan pasti bisa menerima ini. Itu terlepas dari apa agama saya, suku apa saya, dan saya berasal dari bangsa mana ya Pak Di. Iya, bener itu. Iya. Pranatani kamanungsan. Coba kalau saya bilang gitu, masalah kayak adat asor, tenggang roso, tepo seliro, tulung tinulung, dono wewe, sopan santun. Ayo, jenengan nggak bisa menerima ajaran yang kayak begitu. Seumpamanya saya bilang bahwa kita selaku manusia, ya nggak usah kita mandang tentang suku, agama dan bangsa. Ya, kita harus saling tolong menolong, harus bisa tenggang rasa tepo seliro, ya, sopan santun, ya. Ya pasti bisa dinalar toh. Ya, pasti semua orang bisa ya Pak De. Ya. Dan semua orang pasti setuju Pak De. Ya. Kalau kita berbuat seperti itulah, iya, itulah yang saya maksud dengan wejangan. Tapi kalau dogma dan doktrin, ayo, bisa dengan terima. Ini dogma misalnya dari dalil hadis ijma makiyas. Waduh,
Kalau Pak Diaku sudah ngomong dalil hadis ijek makiyas, kayaknya ini pasti ajarannya orang Islam lah. Iya, jenengan yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha bisa nerima. Ayo, gak mungkin bisa nerima toh? Lah ya itu. Makanya saya bilang bahwa wejangan itu yang paling bagus itu karena itu. Ini bukan menjelek-jelekkan loh ya. Kita itu ngomong berdasarkan koridor yang ada. Karena memang kenyataannya seperti itu. Satu contoh, yang namanya saudara kita yang muslim. Mau bagaimana? Saudara kita yang muslim itu ya jangan disuguhi dagingnya babi. Ya pasti nggak dimakan. Ya toh? Tapi coba kalau saudara kita yang di Bali. Yang beliaunya ini agama Hindu. Ada masalah nggak dengan makan babi? Nah ini loh. Ini yang saya maksud. Yang saya maksudkan itu. Iya. Jadi di dalam ajaran dogma dan doktrin atau ceramah ya, atau khotbah. Ya. Khotbah itu setahu saya biasanya saudara kita yang Kristiani ya. Kalau ceramah agama, fatwa, ya itu biasanya ya saudara kita yang Muslim kan gitu. Di situ ada batasan-batasan yang mereka sendiri tidak berani melanggar. Ya, contohnya itu tadi. Ya, mainan anjing, makan babi, ya nggak mungkin saudara kita yang Muslim itu mau melakukan itu. Ya, lah kalau saudara kita yang Hindu ya nggak ada pantangan, ya, dan itu nggak bisa diomel-omeli. Ya, mungkin haram bagi saudara kita yang Muslim, tapi bagi saudara kita yang Hindu, makan babi haramnya di mana? Nah ini loh mas, ya, paham ya jenang lihat. Makanya wejangan-wejangan yang diberikan oleh leluhur-leluhur kita itu luar biasanya di sana. Ya. Karena di sini itu tidak membahas masalah ageman, tidak membahas masalah agama apa yang jenengan anut. Intinya selama kita manusia ya Pak ya pasti bisa menerima apa yang ada di dalam wejangan kaluhuran kapribaden dari nenek moyang kita dulu ya. Enggak. Itu ya. Tapi kalau dogma dan doktrin yang asalnya dari ceramah dan khotbah enggak bisa jenengan campur adukkan kayak gitu. Ya. Terus yang ketiga Pak D, dongeng. Dongeng itu sebenarnya nggak salah gitu. Asal dongeng itu bersifat petua, bukan fatwa ya, bukan fatwa. Kalau fatwa itu kan yang tadi saya bilang ya, yang dari ajaran ceramah dan khotbah. Ya. Ya. Dongeng itu petua. Kita disuguhi salah satu cerita di mana kita dikasih opsi atau pilihan. Pendapat kita tentang ceramah apa itu tentang dongeng itu tadi. Satu misal ya ada dongeng tentang ini ya yang banyak orang tahu aja. Malin kundang, apa yang jenengan bisa tangkap dari cerita itu? Akibat dari durhakanya seorang anak kepada ibunya. Mungkin gitu ya. Nanti kita tanya yang lain ngomongnya lain lagi. Kekayaan itu kadang bisa membuat kita itu lupa. Jangankan kok sama teman, sama tetangga, sama orang tua kita sendiri loh kadang lupa. Nah, ada yang punya pikiran gitu. Lah, dongeng-dongeng yang seperti itu ya. Yang mengandung petua-petua yang sifatnya itu giving moral value, memberikan nilai moral ya. Dari cerita itu kita bisa menyadari ya. Kita bisa mendapatkan satu nasihat bahwa perbuatan yang kayak gini itu yang benar, perbuatan kayak begitu itu nggak benar. Nah itu. Tapi jangan dongeng yang sifatnya kurofat. Nah, kalau dongeng yang sifatnya kurofat ini repot, ya. Karena dongeng yang sifatnya kurofat ini itu tidak bisa diambil. Tidak bisa diambil gimana? Ya nggak bisa diambil moral value-nya. Wong kurofat kok. Ini cerita ngaco, cerita ngibul. Ya, saya nggak mau bahas yang ini ya. Ya, saya nggak seneng bahas yang ini. Jenengan mikir sendiri aja. Ya,
Dongeng kurofat itu nggak ada moral value-nya. Di sini tuh saya cerita bohong, biasanya itu saya hubung-hubungkan dengan apa yang ada di dalam diri saya. Maksudnya Pak De, mungkin saya membesar-besarkan suku saya. Oh, orang Jawa itu gini lah kayak gitu itu. Ya mungkin juga ya saya teriak-teriak cerita masalah leluhur-leluhur saya. Ya, bahwa leluhur saya ya di kampung ini, di provinsi ini, ya itu lebih wah daripada leluhurnya jenengan yang ada di sana. Ya itu. Ini nggak ada moral value-nya. Saya seneng dengan dongeng itu, tapi jangan dongeng yang sifatnya kurofat ya. Jangan, kalau sifatnya kurofat ada apanya yang mau diambil. Wong kurofat kok diambil apanya gitu loh. Yang ada malah bikin kita jengkel. Apalagi kalau dongeng kurofat itu ya arahnya itu kepada ya personal family, ya hubungan keluarga. Ya contohnya kayak saya membesar-besarkan leluhur saya lah. Kakek saya itu begini, datuk saya itu begini, ya cangkawaring udak-udak gantung sewur saya itu dulu seperti ini lah. Jenengan bisa bludrek sendiri mendengarkan cerita saya yang kayak begitu. Jenengan tak kasih opini atau pikiran dan nalar jenengan tak seret-seret, ya ke arah sana supaya jenengan itu memuja-muja saya dan memuja-muja leluhur-leluhur saya dengan cerita-cerita kurofat yang kayak begitu. Nah kayak yang itu saya nggak seneng. Tapi kalau dongengnya ya leluhur-leluhur kita dulu ya yang sifatnya itu tutur tinular lantulodo, wah saya seneng banget. Tutur tinular lantulodo ya Pak De, iya. Satu dongeng yang dituturkan, ya ditular-tularkan mulai dari leluhur yang atas ya, dari keropak waton, gali asem, kedebok poso, keropak serente, ugel-ugel, udek-udek, gantung sewur, waring tangga, boyo temba, ke bapak saya dan ibu saya dan diceritakan kepada saya. Yang sifatnya itu tutur tinular lantulodo ya saya seneng banget. Ya karena di situ banyak sekali petua-petua itu yang bisa saya ambil untuk menjalankan kehidupan saya ini loh, bahwa orang hidup itu kayak gini, nggak boleh kayak begitu, nah gitu loh. Kalau saya nggak mau mengalami nasib kayak orang itu ya saya sebaiknya nggak berbuat yang kayak begini lah, itu loh yang saya maksud. Dongeng yang kayak begitu itu yang saya seneng gitu loh, gitu. Karena yang namanya dongeng ya, dongeng ini kan berarti kita itu mendengarkan satu cerita yang sudah terjadi. Entah terjadinya itu ribuan tahun yang lalu, entah ratusan tahun yang lalu, ya, entah puluhan tahun yang lalu. Selama dongeng itu mempunyai petua, ya, punya moral value atau nilai moral yang bisa kita petik, ya, nggak jadi masalah. Asal jangan kurofat ya. Nah, dongeng-dongeng yang nggak benar ini. Ya. Sampun, ya. Itu yang paling jelek. Dongeng itu yang paling jelek. Tapi tidak semua dongeng jelek toh, ya. Yang artinya nggak perlu saya ulangi lagi, ya. Dari apa yang saya jelaskan tadi loh, saya yakin kok jenengan paham. Maksudnya Pak Diagus itu yang gimana, gitu loh. Yeah. Dan dari di atas dongeng tadi ya ceramah sama khotbah tadi. Kadang ceramah sama khotbah itu pun juga sering kali loh Pak Dia. Dibikin masalah ya Pak Dia. Kenapa? Dibikin masalah gimana? Ada kan sering orang tuh ngomong gini. Saya malas Pak Dia dengarkan ceramahnya orang ini. Memang kenapa Mas? Orang ini loh pinter ngomong tok Pak Dia tapi nggak bisa menjalankan apa yang dia ucapkan. Orang Jawa bilang katanya jarkoni. Iso ujar tapi gak usah ngelakoni. Lah kalau jenengan ngomong seperti itu sama saya dan saya tahu beliaunya ceramahnya kayak gimana, yang jenengan bisa saya nasihati sendiri. Mungkin jenengan saya marahi atau mungkin jenengan saya caci maki. Loh kok bisa begitu deh?
Gini lho nggih, kadang kula sedaya nggih. Kadangkala bahkan seringkali kita itu menjumpai orang-orang yang semacam itu. Beliaunya ini ahli dalam ceramah, beliaunya ini ahli dalam khotbah. Tapi kita sendiri juga tahu bahwa beliaunya ini cuma bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan apa yang beliau ucapkan, yang beliau ceramahkan, yang beliau khotbahkan. Apa ini yang harus kita permasalahkan? Harusnya nggak seperti itu. Kalau saya pribadi loh nggih ya. Jenengan pakai aja akal pikiran dan nalar logika jenengan. Karena ini yang paling saya suka. Ya, karena manusia itu kan hidupnya di sini. Ya. Tuhan itu menciptakan dan meletakkan otak kita di atas ya indera kita dan juga di atas hati kita. Jadi ini dulu yang dijalankan. Kalau saya nggih, ya berhadapan dengan hal yang seperti itu, selama beliaunya ini ceramahnya benar, saya nggak akan permasalahkan masalah beliaunya ini bisa menjalankan apa yang beliau ucapkan apa tidak. Lah, kok bisa gitu Pak? Loh ya bisa. Ya. Masalah beliaunya itu bisa menjalankan apa yang beliaunya ceramahkan atau khotbahkan, itu kan urusan beliaunya sendiri dengan Tuhannya. Yang saya ambil di sini, ya, omongannya beliaunya ini loh bener. Umpamanya kalau ceramahnya orang Islam gitu ya, dalilnya bener, hadisnya bener, ijab makiasnya bener. Ya, dan saya punya keyakinan kalau saya mengikuti omongan ini, ceramah ini, pasti saya selamat. Ya sudah, biarkan aja. Saya yang bisa menjalankan ceramah itu. Masalah beliaunya yang ngomong gak bisa menjalankan bukan urusan saya. Ayo, gimana, masuk akal toh apa yang saya bilang? Iya, masuk akal banget. Ayo, jenengan pakai akal pikiran dan nalar logika jenengan. Kayaknya bener ya Pak Dia. Ya, ngapain kita ribut orang itu bisa menjalankan kebenaran di dalam hidupnya apa tidak? Selama beliaunya itu ngomongnya bener, apa salahnya kalau kita ikuti omongan itu Pak Dia? Lah itu yang bener. Itulah Satrio Wicaksono ya. Makanya kita dengarkan aja, nggak usah kita lihat orangnya, ya kan? Nggak usah juga kita kepo-kepoin. Orang ini sudah bisa menjalankan apa yang dia ucapkan. Wong iku wis iso nglakoni apa sing diucap, apa sing diomong. Nggak perlu. Ngapain jenengan berpikir sampai sejauh itu, gitu loh. Yang jenengan resapi sendiri aja, omongan itu bener nggak? Ceramah itu bener nggak? Ya, kalau saya ngikutin ceramah itu, saya ngikutin omongan itu, kira-kira saya selamat apa nggak selamat? Kan itu pertimbangannya. Gitu? Nah, kalau saya seperti itu, dan saya yakin jenengan pasti akan setuju dengan pendapat saya. Ya memang harus seperti itu, Pak. Itu sifat bijaksananya seseorang. Enggak. Gitu loh, nggih. Itu hasil saya dari baca kunci ya. Makanya Satrio nyuwun wicaksono, Satrio nyuwun panguwasa. Kalau saya kadang nggak gitu. Di dalam hati saya itu terus bergerak dan bergerak. Satrio nyuwun wicaksono, Satrio kudu iso lepas saking sedaya tumindak ingkang luput. Kalau jenengan sudah jadi Satrio Wicaksono dan jenengan ini salah satu dari Satrio yang jauh dari tumindak ingkang luput, jadinya ya seperti apa yang saya omongkan. Nggak gampang ngukumin orang, nggak gampang ngujat-ngujat orang, gitu loh. Gitu? Kita perhatikan dulu. Nggak gampang bereaksi dengan apa yang ada di depan kita. Ya. Iya, bener kan? Ya. Jadi dari pelajaran itu tadi nih, antara wejangan, ceramah dan dongeng, nah itu jenengan jangan dipermasalahkan, ya. Diambil aja sisi-sisi baiknya. Ya. Jadi di situ kalau ada celah-celah yang tidak benar, ya, ada celah-celah sing olo, ya, ono sisi-sisi kegelapan yang ada di sana, nggak usah kita bahas. Ya. Ya, kita ambil baik-baiknya saja. Ngoten nggih? Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.